Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jagalah sholatmu. Karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang.
Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Mencari pengetahuan dan bersama dengan martabat, ketenangan dan kerendahan hati. Hati saya merasa nyaman mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan untuk saya tidak akan pernah merindukan saya dan apa yang merindukan saya tidak pernah dimaksudkan untuk saya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakan MU. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Orang yang tidak dapat menguasai matanya maka hatinya tidak ada harganya. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Seorang pria dapat menjadi anak kecil dengan istrinya, tetapi jika sang istri membutuhkannya, ia harus bertindak seperti anak laki-laki dewasa. Kamu merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharapkan kehidupanmu. Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Jangan takut tidak punya rezeki. Takutlah kalau tidak berkah, takutlah kalau tidak punya syukur, takutlah tidak punya sabar. Manusia sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya masing-masing, tidak mungkin tertukar. Tinggal jemput dengan ikhtiar dan doa. Cari berkahnya dengan cara yang halal. Rezeki yang disyukuri akan terasa lapang, rezeki yang dikufuri akan terasa kurang. Manusia tidak pernah tahu di mana dia harus menjemput rezekinya, tapi rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Rezeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan. Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya? Jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, bersyukurlah maka sukses itu pasti akan datang.